Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa ketemu lagi di vlog selanjutnya. Kalian tahu nggak kenapa aku ketawa? Jadi, aki-aki bogek. Masa Pak Sam itu dari tadi telepon. Cuma kan kita posisinya sedang syuting ya. Saya bilang, Pak Sam, maaf Pak, saya lagi syuting nggak bisa di cancel. Ya iyalah, karena kan kalau cancel saya harus close lagi dong, harus ulang dari awal lagi kan gitu. Terus saya bilang, Pak maaf Pak, saya closing dulu ya Pak. Saya syuting dulu Pak, nggak bisa saya cancel. Dia kirim voice note gini. Mana sih voice note-nya? Coba gue denger deh. Aku langsung ketawa ngakak tuh. Gara-gara dengar voice note-nya dia. Tar dulu nih. Gue ditolak terus. Aku marah. Tar dulu nih. Gue gedein dulu nih. Gue ditolak terus. Gue ditolak terus. Aku marah. Masa marahnya begitu ya? Ya Allah, Fasam, subhanallah. Ada lucu-lucunya loh dia itu. Sangat lucu, bukan ada lucu-lucu tapi sangat lucu. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kesempatan sore hari ini. Ini sore jam berapa sih? Di sini ini nanti boleh tayangin sore pokoknya, gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim masih bisa ketemu, masih punya panjang umur, masih diberi sehat selalu walafiat. Masih bisa ketemu lagi di kesempatan sore kali ini di segmen apa? Segmen ngobrol-ngobrol biasa, bongkar-bongkar aib. Jahat Mas Tulus ini, gibah aja kerjaannya. Tapi yang kita gibahin sesuatu untuk jadi lebih baik lagi loh soalnya. Oh gitu, nggak apa-apa, oke. Selamat datang dan juga selamat berjumpa kembali bersama saya Big Tulus di Big Tulus Official. Untuk semua yang sudah bergabung tanpa terkecuali orang-orang baik yang ada di grup WhatsApp Rumah Orang Baik, yang ada di email, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Saya ucapkan selamat bergabung dan juga salam jumpa kembali bersama saya. Tentunya masih dengan konsep-konsep yang lama, kita bakal bahas sesuatu yang ya bisa berefek baik untuk badan kita. Tanpa terkecuali saja saya sapa untuk para subscriber yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe, tombolnya, loncengnya dihidupin, kemudian di like juga ya. Kalau perlu di share juga nggak apa-apa, gitu ya. Oke, kemudian saya sapa seluruh subscriber yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ada dari Papua, Makassar, Palu, Kendari, kemudian Maros, halo Maros. Kemudian ada yang dari Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur nih ada Surabaya, kemudian Sidoarjo. Halo Sidoarjo, halo Surabaya. Banyuwangi, halo Banyuwangi, Madura. Terus yang dari Jawa Tengah ada dari Solo, Boyolali, kemudian Klaten, Wonogiri. Tadi Tulungagung, Blitar udah belum? Blitar, terus Lamongan, Bu Sriatun kan keluarga besarnya dari Lamongan. Terus yang ada di Jawa Tengah itu ada Semarang, Weleri, kemudian tadi pagi itu siapa ya, Semarang, ada dari Magelang, terus Rembang, aduh banyak banget pokoknya wes. Terus ada dari Tegal, Cilacap, kemudian dari Cirebon, Cikarang, Cikampek, Bekasi, Bandung, Bogor, Jakarta. Cikampek udah belum? Ntar gue diomelin. Pokoknya semua yang ada di Indonesia ya, tanpa terkecuali. Oh iya, Lampung, Mesuji, Tulang Bawang, kemudian Rawajitu ada katanya. Ada dari Waikanan, terus ada dari Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang juga ada Mas Wijayadi di sana ya. Terus ada yang dari Padang, halo Mas Bandit yang dari Padang, kemudian Bengkulu, Jambi, Bu Nuri bersama keluarga besar yang ada di Jambi. Yang di Jakarta ada Mas Iwan, Pak Iwan, kemudian ada Mas Rid juga, Mas Irman yang Bandung,
Terus yang ada di Tangerang juga ada Mas Taufik di sana ya. Yang di Kalimantan Bu Sriatun, Mbak Nana dan juga Mbak Evi, tanpa terkecuali yang di Kalimantan Bang Idun. Pokoknya semuanya saja. Tadi udah mana? Bengkulu, Jambi, Lampung, Padang, Medan. Halo Medan. Aceh juga ada. Halo orang Aceh. Selanjutnya dari Malaysia ada Pak Abdullah. Halo Pak Abdullah, selamat sore. Kemudian untuk Mas Ahmad Firdaus yang punya Malaysia ada Sang Kuryang di sana. Kemudian untuk yang ada di Singapura Mbak Haryanti. Terus yang di Taipei, Taiwan sana ada yang di Hong Kong. Halo Hong Kong, Makau, Mbak Tuyati. Kemudian Jeddah, Arab Saudi. Ada Brunei Darussalam, ada Kak Ajija di sana. Kemudian di Aussie, di Los Angeles, ada di Jerman. Kemudian Mbak Ngatinem ternyata itu di Swiss, bukan di Jerman. Nggih, ngapunten Mbak Ngatinem, salah alamat. Pokoknya saya doakan saya selalu Mbak Yani di Jerman. Terus Mbak Ngatinem itu di Swiss. Aku kan gak ngerti Mbak kalau nama-nama daerah sana. Kalau Jakarta Selatan, Jakarta Timur aku sedikit banyak ngerti. Cuma kalau daerah Swiss sama Jerman, I don't know. Tak tahu lah saya. Tak boleh. Tak boleh cakap macam tu karena tak boleh tahu pun. Itu. Bener apa nggak tahu. Hari ini kita mau bahas apa Mas Tulus? Kita bakal bahas sesuatu yang berhubungan dengan gini. Keluhnya nih. Tahu nggak apa? Gitu pokoknya. Gitu. Apa itu? Dengan sesuatu yang bernama gurita. Kok gurita? Jadi gini guys, aku punya ini backsoundnya kegedean kayak kadang-kadang aku kegedean di ininya, aku ngeditnya susah coy. Nah segini aja. Nah gini guys, kemarin malam tanggal berapa ya? Pokoknya sudah beberapa hari yang lalu saya pernah mengirimkan doa untuk seseorang saudaraku yang ada di Lampung sana. Di daerah Lampung, pokoknya saya tidak bisa sebutkan siapa itu. Kemudian saya doakan, saya apakan. Tiba-tiba di rumah saya itu malamnya langsung ada yang begini-begini. Cek. Ceng. Nah, gitu. Enggak. Pas datang itu gede say. Rom. Gede banget badannya itu ya. Giliran saya ajak ini. Longgo, duduk yang bener, ngobrol baik-baik. Ngobrolnya yang bener. Ada apa kamu kesini? Aku dari sana. Kamu ngodek-ngodek tempatku, makanya aku kesini. Kamu ngapain ngodek-ngodek tempatku? Katanya gitu. Jadi ada salah satu orang tua. Gini loh guys. Nih sorry ya, kita bukan mau membahas sesuatu. Jadi si perempuan ini tuh sebenarnya istri barunya dari si bapak. Cuman sayangnya untuk menaklukkan sang suami ini, gini loh, kalian tuh punya suami, punya istri, mbok yao nyari yang murni saja. Naluri sebagai suami dan istri itu biar berjalan dengan sesuai dengan kemauan kalian aja lah. Gak usah kalian bikin-bikin gitu loh. Maksudnya ternyata masih banyak loh orang sekarang yang pengen ngedapetin, oh saya pengen nikahin si A, saya pengen nikah dengan si B, entah dengan tujuan apa, tapi dengan perantara dukun. Ini salah satu pelajaran buat kita. Kalau mau ngeluluhin orang pakai dukun itu nggak putus sampai kalian sudah nikah. Kalian sudah menikah, kalian sudah ini, akhirnya tetap aja luluh. Apalagi setelah kalian menikah masih kalian datang ke dukun itu. Buat apa? Buat meluluhkan orang yang pengen kita nikahin itu. Entah itu dukun, entah itu siapa. Set, ada es krim lewat. Masya Allah, orang lagi syuting. Nah, kalian ingin mendapatkan siapa yang mau beli? No, semburuan beli. Udah lagi syuting bukan apa. Beli bang 2.000. Kesel banget gua. Pakai berhenti lagi di situ. Sengak banget lagi tukang es krim. Nyebelin banget, gua gedek dah kalau begini. Enggak guys, itu hanya bercanda. Oke. Jadi gini, sebelum aku ceritakan lebih lanjut lagi sebenarnya apa sih yang Mas Tulus pengen ceritakan, saya rasa clue-clue dari awal kalian sudah paham itu ya. Tapi begini,
Kalian itu mau melet seseorang, kalian mengguna-gunai seseorang, menggendam seseorang untuk suka dengan kalian, tapi dengan cara yang salah, menggunakan media jin. Kalian datang ke dukun, kalian datang ke apa, tapi untuk meluluhkan hati orang itu, kalian menggunakan media itu. Datang ke dukun, kemudian dibawain jin buat begini-begini. Ya kalian nggak nyadar kalian bawa jin apa enggak. Ya toh, bisa datang dari dukun itu dibawain apa emang kita tahu? Nggak tahu. Apalagi yang kalian maaf matanya memang mata biasa, bukan mata batin yang kalian pakai. Makanya aku ngelengki wae, aku mengingatkan saja. Cari suami, cari istri dengan cara baik, dengan cara yang murni. Bukan dari pelet, bukan dari lain sebagainya. Tetapi, kita harus tahu. Carilah yang, kalau bisa, maksudnya bukan tetapi, tapi kalau bisa. Cari suami yang memang benar-benar real buat kamu gitu loh. Real, nyata kamu suka, real, nyata kamu cinta, saling mengarungi satu sama lain, bukan karena embel-embel pelet. Nah ini nih pelajaran buat kalian yang sampai sudah nikah saja yang saking pengen nundukin suami, dia menggunakan jasa dukun itu. Ayo Pak, gimana cara? Setiap minggu dia datang. Setiap 40 hari sekali datang ke dukun, telepon, Pak, suami saya biar nurut Pak, suami saya biar begini. Cara mendapatinya dulu susah, terus sekarang begini-begini. Akhirnya itu tadi loh guys. Kalian tidak pernah tahu efeknya itu apa. Wes lah, kalau toh suami marahin istri itu udah wajar, istri marahin suami juga sama aja. Ya namanya rumah tangga, kalau tidak ada perdebatan ya lucu. Terus suaminya suruh nunduk aja gara-gara jin. Mau sampai kapan? Jangan kayak gitu ya. Saya kasih saran ya buat kalian ya. Cari pasangan hidup yang sama-sama saling menghargai, saling tahu satu sama lain. Jangan pasangan hidup yang cuman kalian dapat dari cara melet, dari gendam, kebeginian, akhirnya jadinya seperti itu. Nggak bagus malahan. Kurang baik. Ya. Jadi nanti kalau kurang baik, kalau kurang bagus, akhirnya berdampaknya seperti pasien yang satu ini. Bukan pasien. Ini saudaraku minta didoakan, kemudian saya doakan datang ke sini. Saya tanya, kamu siapa? Ya, saya kasih gambaran kalau tadi yang saya ceritakan itu adalah sejenis leak Bali. Itu leak Bali, dan saya tidak mau ikut campur itu urusan apa. Yang bersangkutan aja sama bilang, Mas kalau dibahas agak ngeri ya Mas urusan dengan orang Bali. Saya bukan ngeri urusan dengan orang Balinya, cuman ini sebagai pelajaran. Kalau toh memang toh dia sekarang baik kok. Dia baik Mas sekarang, hanya wujudnya memang mengerikan seperti itu. Tapi kalau sekarang tampil ke saya emang enggak seperti orang biasa. Cuman memang kalau pas lagi pertama datang itu saya takut sekali. Bukan takut, karena kan saya memang trauma sama barongan Bali, barongan Jawa tuh kan saya takut memang. Sama barongan-barongan begitu. Pas dia datang tuh, ya Allah apa itu? Cuman saya suruh duduk, saya ini terus akhirnya jadi mengecil yang tadinya seram. Nah, saya tanya, kamu ngapain kesini? Ya kamu ngodek-ngodek tempat tinggal saya. Saya bukan ngodek-ngodek. Saya cuma berdoa kalau ada sesuatu yang tidak benar dengan caranya perempuan ini, saya minta tolong sama Allah untuk dibuang, untuk dipanaskan supaya pergi. Emang salahku neng endi? Aku nggak ngodek-ngodek kamu. Kamu yang salah, kamu yang ikut ibu itu. Gitu loh. Jadi ada salah satu orang istri menikah dengan suami, dia menggunakan pelet, menggunakan gendam untuk meluluhkan si sang suami. Ini ya, meluluhkan sang suami, kemudian sampai sekarang masih sering datang ke dukun itu. Begini Pak, gimana pokoknya biar suaminya ini ngikut apa kata dia. Biar nunduk apa kata beliau. Itu loh tujuan awalnya. Nah, saya lihat-lihat bapaknya ini, si laki-lakinya ini malah kayak orang bingung, kayak orang linglung. Maaf bahasa kasarnya malah kayak wong pekok. Kalah sama sang perempuan gitu. Bukan karena perempuan lebih kaya, bukan karena perempuan lebih bagaimana, enggak. Tapi justru karena bantuan jin itu tadi. Makanya ketika saya kodek-kodek, ketika saya doakan, justru yang datang adalah yang itu, yang ada di badan perempuan itu yang ditugaskan sama sang dukun itu. Jadi saya tidak bilang dia datangnya ke dukun Bali atau siapa, saya tidak ngerti. Cuman memang yang ditugaskan untuk meluluhkan si bapak ini memang bentuknya seperti itu. Pas datang pertama itu, la haula wala quwata illa billah. Gede, ngeri banget. Jadi itu sangat ngeri banget guys. Sangat luar biasa ngeri dan nggak bisa apa sih? Ngeri banget deh pokoknya, bahaya, serius. Nah, pas datang gede banget, saya ajak ngobrol turun. Ayo duduk ngobrol ada apa? Berubah jadi kecil guys. Ada juga leak kecil ternyata ya, lucu banget. Leak yang dengan ukuran yang
seukuran badannya yang tadinya besar kemudian jadi kecil, itu kan luar biasa baik, luar biasa indah. Kalau buat aku malah lucu dan imut-imut. Imut-imut banget. Makanya pas pagi-pagi saya baru bangun dia masih berada di situ. Saya sambil nyanyi, saya bikin snap di WA, saya gambar kayak gitu. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Nanti saya taruh di sini nih, ya. Jadi kurang lebih bentuknya seperti itu. Tadinya mah kakinya panjang, ususnya di mana-mana. Keluar semua ususnya. Tapi sekarang hanya usus-usus kecil yang kayak gurita gitu, tapi dia terbang gitu loh. Jadi lucu, malah jadi kayak bisa dibilang leak anakan gitu loh. Leak yang masih kecil. Tadinya saya takut, kemudian saya lucu. Terus sekarang nampilnya malah ya bentuknya anak kecil. Memang umurnya dia masih muda, terus kecil kayak gitu. Terus saya bilang, ya akhirnya setelah saya ajak ngobrol, saya ajak negosiasi, dia malah gini, oh ya udahlah, aku nyaman di sini katanya. Aku boleh main ke sini terus nggak, kita berteman di sini ya? Iya. Sekali lagi, saya menemukan jin yang memang hanya dimanfaatkan sama orang buat menyesatkan orang. Padahal si jin ini sebenarnya juga ndak mau. Aku disuruh, aku cuman dikongkon begini-begini. Nah ini dia cerita. Sama hal dengan si Dewi Landung itu. Dia masih kecil ini sekarang bocahnya. Dia disuruh begini, dia suruh ini. Dia nurut sama dukunnya aja. Sebenarnya dia tidak mau melakukan itu. Alhamdulillah sekarang setidaknya dia netral, nggak terlalu jahat banget. Sekarang sudah baik. Tapi kan memang agama tidak bisa kita paksakan ya. Karena beliau agamanya lain dari kita. Dan sama di agamanya dia pun dia masih begitulah. Saya enggak bisa ngomong. Mudah-mudahan setelah ini jadi lebih baik lagi, kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi lebih baik, jadi lebih bermanfaat ceritanya ini. Jadi ini cerita bukan saya untuk membuka aib seseorang. Saya enggak sebutkan namanya toh. Tapi semoga jadi pelajaran buat kita bahwasanya kalau kita datang kemana, mensyariat, katanya syariat, mensyariatkan bla 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 bla. Kita nggak pernah tahu apa yang kita syariatkan itu. Yang kita bawa dari syariat itu apa, kita nggak pernah tahu. Ya toh? Terus akhirnya ya seperti ini. Setelah saya doakan, bapaknya ini tuh selalu murung, selalu diam, nggak banyak bicara. Setelah saya doakan, si bapak ini mulai istilah pagar itu sudah mulai terbuka sedikit. Kemudian setelah pagarnya itu terbuka, beliau ini merasa kayak sudah mulai berani ngelawan sama istrinya. Nah terus saya cari tahu lagi begini. Saya sudah tahu sudah lama sebenarnya. Saya coba biarkan karena ya buat saya nggak ngusikan gitu kan. Cuman ketika beliau sudah menzolimi orang, buat saya itu sudah di luar jangkauan, sudah di luar dugaan, dan sudah di luar batas. Makanya saya ikut campur. Setelah saya begitu ya itu tadi datanglah seperti itu. Ya yang bisa disebut itu namanya leak. Ya jadi agak ngeri awalnya, saya ada rasa takut, ada rasa gimana gitu. Tapi di sisi lain ya sudahlah, wong Allah yang maha memiliki kok, Allah yang maha hebat. Saya itu bisa apa sih? Saya nggak bisa apa-apa. Hanya saja terlihat menyeramkan. Tapi setelah saya ajak ngobrol, saya tenangkan dia, saya tenangkan batin dia. Sekarang jadi bentuknya jadi yang leak kecil, yang luar biasa lucu, nggak menyeramkan. Bisa begitu ya? Ya itulah. Terus sekarang dia di mana? Di sini, guys. Dia belum berani pulang karena kalau dia pulang nanti pasti dipegang lagi, dimanfaatkan lagi ya toh. Sementara dia biar di sini dulu, biar gabung sama teman-temannya yang lain, gitu, supaya dia tak apa-apa di sini. Makanya ini hanya cerita sedikit sih, sebenarnya nggak terlalu penting ya tentang apa itu leak, tentang apa itu ini. Yang saya tahu dulu saya pernah dengar kalau leak itu sebenarnya sebuah ilmu yang apa namanya, ilmu kanuragan sebenarnya. Tapi aku sih nggak ngerti kok ada bentuknya yang seperti ini. Kalau aku sih nganggapnya leak, cuman aku nggak tahu itu leak apa bukan. Cuman ya kayak gitu. Aduh, kamu tuh rese deh kalau lagi diomongin. Kakiku langsung ngilu coy, disabet sama ekornya. Apa namanya itu, ekor apa daging? Diomongin usus, yudu usus tapi kayak ekor. Sakit loh. Dia tuh masih kayak anak kecil loh coy. Masih manja, masih ngalem kayak gitu. Makanya
dia dimanfaatkan dia untuk bikin luluh orang tuh kayaknya dia setengah sadar setengah enggak gitu. Ya mudah-mudahan dengan cerita ini banyak banget kok. Aku tuh sebenarnya banyak narik hodam-hodam dari sesuatu yang sudah orang tanam, orang kerjain, buat ngerjain si A, ngerjain si B gitu ya. Dan setelah datang ke sini tuh mereka jadi baik loh, alhamdulillah. Dan enggak pernah terlalu jahat banget, enggak, terlalu jelek banget juga enggak. Tapi ini ini cerita buat kalian yang suka memanfaatkan jasa dukun untuk meluluhkan orang lain, apalagi itu keluarga sendiri, entah suami, entah anak. Kan ibu itu doanya paling dijabah sama, mendingan doa sama Allah, minta doa sama Allah, anaknya diluluhkan, jangan pakai jin lagi. Nanti giliran anaknya luluh, enggak, anaknya luluh sementara, tapi kan jinnya bersarang di anak kita, di orang yang kita kirimkan itu. Kalau dikirimkan, kalau enggak, ya toh, terus malah masuk ke badan si pengirim sendiri, gimana? Itu loh. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dari sini. Yaitu diantaranya adalah bahwasanya memang menggunakan sesuatu untuk meluluhkan orang lain, khususnya orang yang kita cintai, janganlah. Karena itu bukan murni. Ujung-ujungnya kalau nggak murni nanti efeknya kurang baik buat badan. Bahkan yang sampai sekarang masih dilakukan. Ujung-ujungnya bentrok. Ya, itu pesannya. Kenapa saya bikin vlog ini? Karena saya mendapatkan teman baru, sahabat baru yang bentuknya itu seperti ya, kalau buat saya namanya leak. Kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Pokoknya kayak leak Bali tuh loh, yang kayak di Barongan Bali tuh, yang di acara Janger-Janger Bali itu, kayak gitu deh kurang lebih, yang tangannya begini-begini. Kayak gitu, teteknya gede, melebar, cuman nggak ada badannya, dia terbang. Kayak palasik kalau dibilang itu, cuman dia nggak ada kakinya. Cuman teteknya gede, kayak gitu, ngelewer, terus usus semua di mana-mana, cuman kayak gitu. Aku nggak ngerti namanya apa, kalau aku sebutnya leak gitu aja ya. Karena aku nggak tahu namanya. Ya sebenarnya mereka tetap jin. Ini sebuah pelajaran berharga buat kita. Supaya kedepannya kita lebih hati-hati lagi. Bahwa menaklukkan seseorang, menaklukkan apapun itu tidak harus dengan jin. Tidak harus dengan sesuatu yang berbau dukun, syariat, yang katanya syariat. Kemudian begini begitu, janganlah kalau bisa. Gunakan yang baik-baik aja. Naluri saja, rumah tangga yang apa adanya aja loh. Jangan nggak ada berantem. Terus ada rumah tangga yang memang awalnya cinta-cinta, kemudian datang ke dukun, Pak saya pengen rumah tangga saya adem ayem. Lah adem ayemnya dari mana? Dibikin adem, dibikin ayem, tapi kan dari dukun itu dikirimin sesuatu di rumah kita. Rumah kita jadi ada jinnya gitu loh guys. Jadi ndak segampang yang kita pikirin. Oh saya telepon si dukun, saya datang ke dukun, Pak rumah tangga saya biar ayem. Kecuali hanya menggunakan media doa, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz siapa, pemangku masjid, saya minta didoakan saja Pak supaya rumah tangga saya adem ayem. Cuman kalau jadinya sudah datang ke dukun, dikasain mantra, dimandiin, diapain, kemudian suruh bawa pulang air, suruh bawa pulang apa, wis patut dicurigai. 1 tahun, 2 tahun jenengan adem, ketiga tahunnya jadi apa? Dia jadi bumerang buat pernikahan sampean sendiri. Dia akan nyerang, dia akan jadi apa? Bumerang buat kita gitu loh. Itu tadi contohnya. Jadi saya sih nggak nyangka ya, saya sih nggak ini ya, karena kalau di seluruh Indonesia itu kan ada orang Bali di mana-mana, orang Jawa juga di mana-mana. Jadi mungkin kebetulan si ibu ini minta tolongnya ke dukun yang sukunya Bali mungkin ya, saya sih nggak tahu. Saya nggak mau ngomong itu. Jadi ini buat pelajaran juga buat kita bahwasanya kemanapun kita datang dengan tujuan apapun itu kita harus tetap jaga sikap, jaga perilaku, jaga pikiran kita, jangan gampang tergoda dengan sesuatu. Si ustadz bisa begini, si dukun bisa begini, supaya suami saya tunduk. Nah kamu nggak tahu apa yang ditanamkan ke badanmu untuk menundukkan suami. Itu yang bahaya. Kadang-kadang berefek kurang baik untuk badan kita sendiri. Memang terlihat ya oke lah begini begitu, oke baik-baik aja, fine-fine aja. Tapi di sisi lain lagi kita nggak pernah tahu nanti akan jadi apa dia. Kemudian dia mau ngapain itu pasti akan jadi. Nah itu yang di kedepannya yang kita pikirkan, ke depan hari ya. Karena kan tidak sesuai dengan syariat agama. Dia dipaksa untuk menundukkan seseorang, sedangkan pada seharusnya tidak harus ditundukkan. Memang harusnya, namanya suami istri biasalah, harus ada berantem-berantem. Itu bunga loh, bunga rumah tangga. Intinya begitu ya. Oke, kita ucapkan selamat datang untuk sahabat baruku. Kita nggak bisa sebutkan namanya karena namanya itu Bali banget. Nama dia itu Bali banget. Nanti takutnya ada yang tersinggung, nggak enak. Cuman intinya
Yang perlu kita tahu adalah dia itu hanya jin biasa yang memang dia juga tidak mau iseng sama orang sebenarnya. Cuman dia dipaksa sama sang dukun, disiksa sama sang dukun untuk melakukan sesuatu. Mempengaruhi si pria itu tadi, ditundukkan sama sang istri. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang tersadar bahwasanya mendatangi dukun adalah bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Oke? Karena kalau misalnya ada tagline salah satu produk, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Gimana? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ada tagline itu. Tapi begini, kalian harus tahu ketika kalian menyelesaikan masalah tanpa masalah itu apa yang kalian pakai. Nah kalau datangnya ke dukun ya bisa jadi menyelesaikan masalah tapi kan dapat masalah di belakang hari. Gitu, oke? Kurang lebih itu yang bisa kita ceritakan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mengerti, memahami dan juga bisa mengambil sisi positif dari yang saya ceritakan tadi. Kita ucapkan selamat datang dia di Big Tools Official. Jadi lama-lama Big Tools Official nih isinya jin ya coy. Kita ucapkan selamat datang buat dia. Mudah-mudahan jadi lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Oke, saya Big Tools mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, insya Allah kita ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Saya mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya. Saya Bitulul mohon pamit undur diri. Insya Allah kalian yang sudah subscribe diberi kemudahan di kesehatan. Untuk kalian yang sudah subscribe terima kasih. Untuk yang belum minta supportnya buat subscribe ya. Kalau suka di like, tidak suka di dislike juga nggak apa-apa. Saya pamit dulu karena sudah mulai berisik di sini. Saya akan marahi bocah-bocah itu ya main motor depan rumah, oke? Saya Bitulul mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.